warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya solih-solihah kelas 3B Al-Fajr? Semoga sehat selalu ya dan selalu dalam lindungan Allah. Ketemu lagi sama Bu Dani dalam pelajaran tematik. Sebelum pelajaran dimulai, marilah kita berdoa bersama-sama ya. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan. Berdoa dengan khusyuk, berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita sudah berdoa bersama-sama. Semoga pelajaran pada pagi hari ini diberi kelancaran ya. Langsung saja ya ke materi, simak materi dari Bu Guru. Nah teman-teman bisa menyiapkan buku paketnya ya, buku paket tema 1. Kita sudah belajar sampai subtema 3. Teman-teman di rumah silakan membuka halaman 98. Kita akan belajar tentang pertumbuhan hewan. Nah, hari ini kita akan belajar yang pertama pertumbuhan hewan, yang kedua daur hidup hewan, dan yang ketiga nanti ada latihan soal. Kita masuk yang pertama dulu ya. Nah, di situ ada gambar hewan ayam ya. Kalian bisa melihat di buku kalian halaman 99. Ini dari telur menjadi telur menetas, menjadi anak ayam, dan yang terakhir induk ayam. Nah, ayam adalah salah satu makhluk hidup yang cara berkembang biaknya dengan cara bertelur. Ayam mempunyai bulu, bernafas dengan paru-paru. Ayam mengalami perubahan bentuk dari telur, ini telur, sampai induk ayam. Setiap hari ayam diberi makan dan minum sehingga ukuran bertambah besar. Nah, perubahan tersebut yang dinamakan pertumbuhan. Nah, ini dinamakan pertumbuhan ayam ya. Anak-anak juga bisa melihat pertumbuhan hewan kucing di halaman 108 ya. Di situ juga diterangkan bagaimana pertumbuhan kucing berlangsung ya di halaman 108. Anak-anak bisa membaca sendiri di halaman 108 untuk pertumbuhan kucing. Lanjut ya. Nah, setelah pertumbuhan hewan tadi ada pertumbuhan hewan ayam dan kucing, kita juga akan belajar tentang daur hidup hewan. Nah, apa sih daur hidup hewan? Teman-teman, kalian bisa membuka buku halaman 124 ya. Nah, di halaman 124 di situ ada beberapa gambar ya. Ada hewan apa saja? Ya, ada hewan kupu-kupu dan ada hewan ayam. Nah, dua hewan ini nanti salah satunya akan Bu Guru jelaskan bagaimana sih cara daur hidup hewan tersebut. Nah, sebelumnya Bu Guru ingin menjelaskan daur hidup hewan itu apa? Daur hidup hewan adalah perubahan yang dialami oleh makhluk hidup selama hidupnya. Coba kita perhatikan beberapa daur hidup hewan di bawah ini ya. Nah, itu daur hidup hewan kupu-kupu. Teman-teman bisa melihat di bukunya di halaman 125 ya. Daur hidupnya dimulai dari telur, ulat, menjadi kepompong, lalu menjadi kupu-kupu. Gambar di samping menunjukkan daur hidup kupu-kupu. Setelah beberapa hari, telur akan menetas menjadi ulat. Nah, ulat itu kan memakan daun, sehingga tubuhnya menjadi besar. Setelah itu, ulat mencari tempat untuk berdiam diri dan membentuk kepompong, seperti pada gambar. Setelah itu, tubuh ulat berubah menjadi kupu-kupu. Semua makhluk hidup itu mempunyai daur hidup ya, dari telur. Kalau ini daur hidup hewan kupu-kupu ya, dari telur, ulat, kepompong, lalu menjadi kupu-kupu.
Setelah daur hidup hewan kupu-kupu, kita lanjut. Nah, teman-teman bisa melihat halaman 131. Ini daur hidup hewan katak. Daur hidup hewan katak memiliki 4 tahapan daur hidup ya. Mulai dari telur, lalu berudu, katak muda sampai katak dewasa. Katak mengalami perubahan bentuk ya yang sangat berbeda. Daur hidup katak dimulai dari telur nih, lihat telur katak seperti ini ya. Telur berubah menjadi berudu. Berudu itu seperti ikan kecil-kecil, kalau Bu Guru sih bilangnya ini kayak kecebong. Tahu kecebong ya? Nah, setelah berudu atau kecebong, nanti akan berubah menjadi katak muda. Katak muda itu masih ada buntutnya ya, masih mempunyai ekor. Setelah katak muda nanti akan berubah menjadi katak dewasa. Katak dewasa ini sudah tidak mempunyai ekor ya, seperti katak muda. Nah, katak muda berkembang menjadi katak dewasa. Nah, biasanya nanti ini akan kembali lagi, katak dewasa akan bertelur. Lalu seterusnya akan kembali. Itu dinamakan daur hidup hewan ya. Lanjut. Setelah tadi katak, yang ketiga adalah daur hidup nyamuk. Teman-teman bisa melihat halaman 136. Daur hidup nyamuk dimulai dari telur. Telur, jentik, lalu menjadi pupa, dan terakhir menjadi nyamuk dewasa. Nyamuk memiliki daur hidup seperti hewan lainnya, ya, dimulai dari telur, nyamuk, dan telurnya itu telur nyamuk itu berada di atas air ya biasanya. Ketika sudah menetas, telur menjadi jentik, ya ini jentik nyamuk ya. Jentik-jentik berubah menjadi pupa, setelah beberapa waktu pupa berubah menjadi nyamuk dewasa. Nah, tahapan perkembangan nyamuk berlangsung secara cepat dan terjadi pada media air. Biasanya itu nyamuk itu bertelur di air ya, di genangan ya. Beberapa nyamuk dapat menjadi penyebab penyakit yang mematikan. Contoh penyakitnya yang ditularkan adalah demam berdarah. Jadi teman-teman di rumah harus tetap menjaga kebersihan di rumah ya, jangan ada air-air yang tergenang, biar nyamuk itu tidak bertelur ya di situ. Nah, setelah kalian belajar pertumbuhan hewan dan daur hidup hewan, kita lanjut ke latihan soal ya. Nah, teman-teman, buka halaman 125, ceritakan setiap tahapan daur hidup kupu-kupu menggunakan kalimatmu sendiri ya. Ini Bu Guru sudah contohkan. Yang pertama ini adalah telur. Tahap pertama telur itu bagaimana? Silakan dijelaskan sampai di halaman 126 ya. Nanti jawabannya bisa difotokan, dikirimkan ke Bu Guru ya. Setelah kalian tadi belajar tentang pertumbuhan hewan, daur hidup hewan, kita lanjut ke materi bersatu dalam keberagaman. Teman-teman bisa melihat di halaman 114 ya, 113 dan 114. Di situ ada Siti, Lani, dan teman-teman sedang bermain ya, itu dinamakan permainan lompat tali. Nah, setiap orang mempunyai kemampuan yang berbeda-beda. Dari dua gambar itu kemampuannya berbeda ya, ada yang bisa sampai tinggi melompatnya, ada yang sampai lutut saja ya. Ada juga yang belum bisa melompat. Nah, kita harus menghargai perbedaan kemampuan teman kita. Kita tidak boleh mengajak teman kita kalau teman kita itu tidak sampai kemampuannya itu tidak sama dengan kita ya. Tuhan sangat menyayangi anak yang suka menolong. Tuhan juga sangat senang kepada anak yang menghargai temannya. Menyayangi dan menghargai teman juga termasuk pengamalan sila-sila Pancasila loh teman-teman. Sila berapa itu? Nah, sila kedua yang bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab. Memberi saran dengan baik terhadap teman juga termasuk sikap menghargai teman ya. Kita harus memberikan saran yang baik dengan kalimat yang baik. Jika melihat teman kita melakukan hal yang keliru, kita menegurnya dan memberikan saran yang baik ya.
Ini kita lakukan sebagai tanda kita menyayangi teman-teman, termasuk pengamalan sila kedua ya. Menghargai teman juga itu termasuk pengamalan sila kedua. Nah, teman-teman yang di rumah, cobalah berlatih menyampaikan pesan. Tuliskan saranmu jika teman atau tetanggamu melakukan hal berikut ini ya. Teman-teman bisa dibuka halaman 139. Di gambar itu ada anak yang sedang membuang sampah sembarangan. Kamu melihat seorang anak yang membuang sampah sembarangan. Saran yang akan kamu sampaikan adalah bagaimana? Silahkan langsung diisi ya di halaman 139. Lalu di gambar bawah itu ada rumah yang sangat kotor ya, banyak sampahnya, banyak sampah berserakan. Di sekitar depan rumah tetanggamu banyak sampah, juga kaleng bekas berisi air hujan. Saran yang akan kamu sampaikan adalah bagaimana? Silahkan langsung ditulis ya. Nah, materinya sudah selesai ya teman-teman. Alhamdulillah hari ini kita sudah belajar materi tematik ya tentang daur hidup hewan dan tentang pengamalan sila ya. Semoga ilmunya bermanfaat untuk anak-anak semua. Untuk menutup pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan, berdoa dengan khusyuk. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.